Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran dan menonton video ini. Video kali ini kita akan membahas tentang studi kelayakan proyek, yaitu meliputi pengertian dan hakikat. Ini merupakan tatap muka pertama terkait materi ini. Baik, saya lanjutkan. Jadi ini adalah highlight dari materi ini, ada 4 poin yang akan saya pecah menjadi 2 video atau 2 tatap muka. Yang poin pertama, pengertian studi kelayakan proyek. Yang kedua, sifat studi kelayakan proyek. Yang ketiga, fungsi dan tujuan studi kelayakan proyek. Poin keempat, perbedaan intensitas studi kelayakan proyek. Nah, ini adalah pengertian studi kelayakan proyek. Menurut terminologi bahasa, saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan dari Oxford Advanced Dictionary. Layak adalah wajar, pantas, dan patut. Sehingga arti dari kelayakan adalah perihal layak, kepatutan, dan kepantasan, dan perihal dapat dikerjakan atau dilaksanakan. Dalam bahasa Inggris disebutkan bahwa visible dalam bentuk adjektifnya dan visibility dalam bentuk noun-nya atau kata bendanya, yaitu that is possible and likely to be achieved, yaitu sesuatu yang memungkinkan untuk dikerjakan dan akan menghasilkan suatu prestasi. Seperti itu. Kemudian ini adalah pengertian studi kelayakan proyek. Saya ambil yang pertama menurut Stari tahun 2014, yaitu kegiatan penelitian tentang dapat tidaknya suatu proyek, yaitu biasanya merupakan proyek investasi dilaksanakan dengan berhasil. Jadi saya ulangi kembali, kegiatan penelitian tentang dapat tidaknya suatu proyek dilaksanakan dengan berhasil. Jadi proyek yang dimaksud ini biasanya merupakan proyek investasi. Kemudian pengertian berikutnya menurut Amir tahun 2003, yaitu penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya menganalisis layak atau tidaknya bisnis dibangun, tetapi juga dapat dioperasionalkan secara rutin dan berkelanjutan dalam rangka mencapai keuntungan. Jadi suatu studi kelayakan itu merupakan penelitian terhadap rencana bisnis, ya, yang tidak hanya bisnis itu bisa dibangun, tetapi juga harus berkelanjutan untuk bisa mencapai keuntungan. Seperti itu. Kemudian salah satu tujuan dilaksanakan studi kelayakan adalah untuk menghindari keterlanjuran penanaman modal yang terlalu besar pada kegiatan yang ternyata tidak menguntungkan. Ya, jadi bisa jadi suatu proyek itu sudah berjalan, ya. Kemudian di tengah jalan ini ada sesuatu sehingga loh kok terlalu banyak sumber dayanya gitu kan. Akhirnya kita hitung ulang, itu bisa memungkinkan terjadi. Jadi studi kelayakan atau evaluasi atas studi kelayakan itu sangat mungkin terjadi. Oke, kemudian pengertian berhasil daripada studi kelayakan proyek adalah pertama berhasil dalam memberi manfaat ekonomi, yaitu economic benefit, yaitu berupa profit, umumnya berupa uang. Ya, contoh membuka usaha rental mobil, pembangunan mall, apartemen, dan lain sebagainya. Kemudian berhasil yang kedua adalah memberi manfaat sosial bagi masyarakat luas, yaitu social benefit. Biasanya ini kegiatan atau proyek-proyek yang dilaksanakan oleh negara, oleh pemerintah. Contoh, pembangunan unit-unit pendidikan. Ya, kemudian semakin besar proyek yang akan dilaksanakan, maka semakin kompleks pula aspek-aspek yang diteliti dan dicermati. Ini adalah sifat studi kelayakan proyek. Studi kelayakan merupakan pengkajian secara menyeluruh yang harus dapat menyuguhkan hasil analisis secara kuantitatif tentang manfaat yang akan diperoleh dibandingkan dengan sumber daya yang diperlukan. Nah, ini highlight-nya adalah secara kuantitatif. Jadi studi kelayakan itu juga harus menghasilkan dokumen yang harus terukur. Jadi ada perhitungan biayanya, ada perhitungan waktunya, ada perhitungan kebutuhan modalnya, timeline-nya, dan sebagainya. Selain juga analisis secara kualitatif juga. Nah,
Kemudian highlight yang kedua adalah manfaat yang akan diperoleh dibandingkan dengan sumber daya yang diperlukan. Jadi ada dua hal. Yang pertama manfaat, yang kedua sumber daya. Ketika manfaat ini yang dihasilkan ini lebih besar daripada sumber daya, berarti bisa disebutkan bahwa sebuah proyek tersebut menguntungkan. Akan tetapi sebaliknya, ketika sumber daya lebih tinggi daripada manfaat yang dihasilkan, maka bisa dikatakan bahwa proyek tersebut kurang menguntungkan atau bisa disebut merugikan, tidak menguntungkan. Kemudian sifat kelayakan suatu proyek menyangkut tiga aspek, yakni manfaat ekonomi sebagai proyek itu sendiri, manfaat proyek bagi negara, kemudian manfaat sosial proyek. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa perbedaan antara studi kelayakan proyek, studi kelayakan bisnis, dan rencana bisnis? Ini seringkali ditanyakan oleh rekan-rekan sekalian, ini akan saya jelaskan. Nah, perbedaan antara studi kelayakan proyek dengan rencana bisnis. Yang pertama, perbedaan antara kelayakan proyek dengan kelayakan bisnis dulu. Ya, jadi untuk studi kelayakan proyek, penekanannya adalah pada sisi-sisi teknis dari proyek tersebut. Akan tetapi studi kelayakan bisnis menitik beratkan pada hal-hal yang berbau bisnis, misalnya aspek pasar, pemasaran, aspek BEP, aspek lain-lain. Ya, jadi dua hal ini antara studi kelayakan bisnis dan studi kelayakan proyek ini biasanya lebur menjadi satu, menjadi studi kelayakan proyek. Gitu. Kemudian ini adalah tabel perbedaan dengan rencana bisnis atau bisnis plan. Faktor pembeda pertama adalah jenis data yang digunakan. Ya, jadi dia menggunakan data estimasi untuk studi kelayakan proyek. Jadi studi kelayakan proyek ini menggunakan data estimasi atau data proyeksi yang bisa tersedia di data pusat statistik, Badan Pusat Statistik, pemerintah, pusat, daerah, maupun kabupaten. Kemudian untuk rencana bisnis atau bisnis plan, dia menggunakan data empiris perusahaan. Kemudian yang dimaksud data empiris perusahaan ini adalah data real perusahaan, misalnya terkait kemampuan keuangan perusahaan, terkait piutang perusahaan, terkait aset perusahaan, aset yang liquid, aset yang susah untuk dicairkan, dan sebagainya. Itu tentang data empiris perusahaan. Sehingga dengan kita melihat data tersebut, kita bisa dalam suatu perusahaan tersebut, kita bisa merencanakan bisnis. Gitu. Kemudian faktor pembeda kedua, sumber data yang digunakan. Ini jelas, kalau studi kelayakan proyek, datanya yang adalah data eksternal, sedangkan rencana bisnis atas suatu perusahaan pasti data internal. Kemudian penyusun dari studi kelayakan proyek biasanya dilakukan oleh pihak eksternal dengan tujuan agar lebih independen. Sedangkan pada rencana bisnis adalah pihak internal karena lebih mengerti kondisi perusahaan. Tujuan dari studi kelayakan proyek adalah menilai kelayakan sebuah ide bisnis. Sedangkan rencana bisnis tujuannya adalah membuat rencana bisnis yang akan datang. Jadi ya beda ya antara menilai kelayakan dan membuat rencana bisnis. Ya. Jadi biasanya setelah kita menilai kelayakan sebuah proyek, kemudian dibangun, kemudian sembari dibangun bisnis plan-nya dikerjakan, dibuat. Kemudian pembeda berikutnya adalah waktu. Studi kelayakan proyek memakan waktu yang relatif lebih lama karena harus menggali data dari berbagai sumber. Sedangkan pada bisnis plan memerlukan waktu yang relatif pendek karena data hanya bersumber dari internal perusahaan saja. Kemudian faktor pembeda berikutnya dari biaya. Studi kelayakan proyek memerlukan biaya yang lebih banyak karena melibatkan pihak eksternal. Sedangkan rencana bisnis biaya tidak terlalu banyak karena dia dikerjakan oleh internal perusahaan. Baik, ini adalah kesalahan-kesalahan yang umumnya terjadi pada suatu proyek yang menyebabkan proyek tersebut tidak menguntungkan atau rugi, yang akhirnya bisa dicegah oleh adanya studi kelayakan proyek yang objektif. Ya,
Yang pertama kesalahan perencanaan. Ini bisa jadi di arsitek juga ikut andil pada kesalahan perencanaan, misalnya kesalahan dalam penghitungan luasan ruang, pemilihan material, dan sebagainya. Kemudian kesalahan dalam perhitungan biaya yang menyebabkan pembengkakan pada biaya. Kemudian kesalahan dalam menaksir pasar. Ternyata ketika kita membuat suatu bangunan, kita tidak pada atau tidak mendekat pada pasarnya. Kemudian kesalahan dalam penggunaan teknologi. Jadi teknologi tersebut ternyata sudah usang ya, sudah ketinggalan zaman atau teknologi tersebut tidak bisa mengejar demand dari konsumen dan lain sebagainya. Kemudian kesalahan dalam memperkirakan kontinuitas bahan baku ya. Kita mendirikan sebuah pabrik semen, kita mendekat kepada bahan baku, ternyata ya bahan baku yang diteliti itu tidak sebanyak yang diperkirakan. Nah, ketika hal terjadi demikian, tentu sebagai sebuah perusahaan dia harus tetap running ya, harus tetap memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, jadi disinilah perlunya evaluasi atas studi kelayakan tersebut. Kemudian kesalahan dalam memperkirakan kebutuhan tenaga kerja ini jelas ketika kita ternyata tenaga kerja yang dibutuhkan lebih banyak atas suatu proses produksi, tentu biaya yang dikeluarkan akan semakin besar dan lain sebagainya. Ternyata masih banyak sekali kesalahan-kesalahan yang umum terjadi pada pembuatan dokumen studi kelayakan proyek. Nah, ini ada beberapa berita-berita yang terkait tentang kegagalan-kegagalan atau mangkrak-mangkraknya sebuah proyek. Mulai dari atas, mangkrak bertahun-tahun, investasi 474 triliun, akhirnya rampung. Nah, ini untungnya rampung ya ini. Bayangkan investasi sebesar 474 triliun, itu angka yang tidak sedikit. Ya, kemudian akhirnya rampung juga, alhamdulillah. Kemudian berita kedua, menguak 33 proyek pelabuhan 2,8 triliun yang dikabarkan mangkrak. Nah, negara sudah mengeluarkan angka 2,8 triliun. 2,8 triliun ini sudah dimanfaatkan untuk misalnya menjalankan sebuah proyek. Akan tetapi dia tidak bisa menghasilkan benefit secara ekonomi, tidak menghasilkan keuntungan secara sosial juga. Di mana pelabuhan itu ketika harusnya bisa dijalankan, ternyata dia tidak berjalan. Otomatis hal-hal contoh paling sederhana saja adalah munculnya toko-toko kelontong yang dibutuhkan oleh pekerja dari pelabuhan tersebut. Jadi ekonomi tidak bergerak di situ. Ya. Kemudian jembatan Brawijaya di Kediri yang mangkrak 4 tahun. Ini sudah saya baca tadi. Ternyata ada faktor-faktor atau kesalahan-kesalahan secara hukum, ada aspek-aspek hukum, ada permasalahan hukum atas jembatan Brawijaya ini. Sehingga jembatan tersebut dihentikan. Akan tetapi yang perlu dipertanyakan adalah kenapa kok bisa sampai 4 tahun. Ya kan? Kita sudah rugi selama 4 tahun bahwa proyek tersebut mangkrak dan tidak bisa dimanfaatkan. Investasi yang sudah tertanam pun itu juga akan sia-sia. Juga di paling bawah ini ratusan kios di Bantul senilai 15 miliar ini dibiarkan mangkrak. Nah, ini bisa jadi karena si pedagangnya itu juga tidak berminat untuk berjualan di situ karena tidak ada pembelinya. Bisa jadi seperti itu. Nah, untuk mencegah hal-hal tersebut, pemerintah berusaha untuk menyusun aturan-aturan yaitu UU anti proyek mangkrak. Nah, ini sangat menarik nih. Tunggu peraturan presiden. Nah, untuk mencegah hal-hal yang terkait contoh jembatan Brawijaya ini, pemerintah membuat undang-undang anti proyek mangkrak. Jadi, kalau undang-undang yang lama tentang jasa konstruksi itu
ketika suatu proyek tersangkut masalah hukum, dia harus berhenti. Tapi di undang-undang yang baru ini, dia boleh tetap berjalan, jadi kasus hukum tetap jalan kasus hukum, akan tetapi siapa subjek yang terlibat dalam masalah hukum, dia harus keluar dari proyek tersebut dan digantikan oleh seseorang, akan tetapi proyek tersebut harus tetap jalan. Karena apa? Perencanaan itu sudah mengeluarkan biaya, kemudian pelaksanaan juga tidak murah. Maaf, setelah perencanaan kemudian tender juga membutuhkan biaya, kemudian mangkrak, kemudian tidak bisa dimanfaatkan. Berapa rupiah yang sudah dikeluarkan sia-sia. Nah, untuk itu pemerintah mencoba membuat undang-undang anti proyek mangkrak. Jadi itulah gunanya studi kelayakan proyek untuk mencegah hal-hal yang demikian. Baik, saya rasa untuk pertemuan kali ini, untuk materi kali ini cukup demikian. Silakan absen dengan mengisi form pada link berikut. Ya, sebagai bukti kehadiran. Terima kasih. Selanjutnya kita berdiskusi lewat aplikasi video online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.